Perkenalkan, nama saya Farida Yuaryani. Saya mahasiswi Akademi Pariwisata Indonesia, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pelayanan yang baik dan cara menghadapi tamu. Yang pertama, apa pengertian tamu? Tamu adalah seseorang atau sekelompok orang yang datang untuk mengunjungi instansi atau organisasi untuk kepentingan pekerjaan, baik kedinasan maupun pribadi. Tamu yang berkunjung ke tempat di mana kita bekerja harus dihormati dan dihargai. Biasanya, tamu datang tentu ada keperluan yang berhubungan dengan kedinasan. Tamu yang berkunjung harus kita layani dengan baik, tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, sebagai tuan rumah harus berusaha untuk melayani tamu sebaik mungkin. Selanjutnya, cara pelayanan tamu kantor. Yang pertama, mengetahui nama tamu, nama kantor, nama perusahaan, dan maksud kunjungan. Yang kedua, memberikan kesan yang paling menyenangkan. Yang ketiga, menyapa dengan ramah, menghormati, memberi bantuan dengan informasi yang tepat. Yang keempat, mengetahui dengan pasti hal yang boleh dan tidak boleh diberitahukan kepada tamu. Yang kelima, menghubungi pejabat yang lebih berhak menangani masalah yang dibawa oleh tamu. Yang keenam, pandai-pandailah menetapkan pilihan sesuai dengan masalah yang diungkapkan oleh tamu. Yang ketujuh, bila pejabat yang diinginkan tamu tidak ada di tempat, mintalah kepada tamu agar meninggalkan pesan. Catat pesan itu dan beritahukan kepada pejabat yang dikehendaki tamu. Merencanakan dan menyusun jadwal penerimaan tamu. Jadwal penerimaan tamu harus diatur dan secermat mungkin. Perlu dibuat catatan khusus. Buku tamu harus berisi nomor, telepon, tanggal, waktu, siapa, dan untuk tujuan apa tamu tersebut. Untuk membantu mengingat pimpinan, buatlah perjanjian atau pembatalan dengan tamu apabila ada perubahan, sampaikanlah secara secepatnya. Selanjutnya, beberapa hal yang diharapkan oleh seorang tamu bila berkunjung di suatu kantor. Yang pertama, bertemu langsung dengan orang yang dimaksud. Yang kedua, bertemu dengan orang yang mengerti masalah. Dan bila perlu, orang yang dapat mewakili menyelesaikan masalah yang dibawanya. Yang ketiga, tidak perlu menunggu lama. Yang keempat, bila seorang tamu harus menunggu lama, bisa merasa nyaman dengan pelayanan atau perilaku yang baik dan sopan dari penerima tamu. Yang kelima, tidak dipingpong ke sana kemari. Yang keenam, diberi kepastian mendapat keterangan yang dimaksud, bila harus kembali, kapan. Yang ketujuh, mendapat sambutan yang ramah dan profesional walau hanya mengantar surat. Yang kedelapan, bila tamu datang tanpa perjanjian, saringlah semua tamu yang datang untuk dapat bertemu dengan pejabat yang diinginkan. Selanjutnya, jenis-jenis tamu. Yang pertama, tamu dengan perjanjian. Tamu dengan perjanjian yaitu tamu tersebut sudah ada perjanjian terlebih dahulu dengan pimpinan. Kecuali pimpinan masih ada tamu atau pertemuan lain. Jangan biarkan tamu dengan perjanjian menunggu terlalu lama. Segeralah beritahu pimpinan agar segera mengakhiri pertemuannya. Yang kedua, tamu tanpa perjanjian. Apabila tamu yang bersangkutan belum mempunyai perjanjian terlebih dahulu, maka seorang sekretaris harus menanyakan kepada pimpinan terlebih dahulu. Yang ketiga, tamu yang dapat diterima pimpinan, yaitu ada tamu teman pimpinan, tamu pegawai kantor sendiri, tamu pejabat pemerintah, yang terakhir tamu rutin atau relasi. Selanjutnya, kesalahan yang dihindari. Yang pertama, hindari senda gurau, jangan berbisik-bisik ketika menerima tamu. Yang kedua, jangan duduk saat menerima tamu, hendaklah berdiri. Yang ketiga, jangan berhias diri saat menerima tamu. Yang keempat, jangan makan pada saat menerima tamu. Yang kelima, kurang sabar dalam melayani tamu. Yang terakhir, tidak memberikan keterangan yang lengkap kepada pimpinan tentang tamu. Selanjutnya, titip pesan pada orang lain. Sebaiknya titip pesan pada asisten, sekretaris, atau resepsionis bahwa Anda tidak pernah mau menerima tamu yang datang tanpa perjanjian sebelumnya. Lalu pastikan juga pada mereka bahwa setiap tamu yang datang harus didata dengan detail. Misalnya, siapa namanya, keperluannya apa, dan sebagainya. Selanjutnya, menghadapi tamu yang tidak diinginkan. Yang pertama, keluarkan lewat bahasa tubuh.
Bahasa tubuh amat sangat membantu untuk mengeluarkan pesan-pesan tertentu. Misalnya, ketika Anda kedatangan tamu tak diundang, Anda bisa menunjukkan keengganan itu dengan tidak menawarkan duduk atau menawarkan segelas air minum. Melirik jam atau mencoba menekan-nekan nomor ponsel, itu juga bisa dilakukan untuk menandakan kalau Anda sedang dikejar waktu. Yang kedua, berbohong demi kebaikan. Jika tamu tersebut benar-benar sudah keras kepala untuk tetap tinggal, katakan saja bahwa Anda harus menghadiri suatu pertemuan dan harus segera mempersiapkan bahan-bahannya. Yang terakhir, jangan ajak ke ruangan. Jika Anda sudah terlanjur bertemu dengan tamu tak diundang itu di lobi atau di resepsionis, maka mau tidak mau Anda harus menyapanya. Layanilah dengan sikap yang tegas. Sebaiknya lakukan percakapan di ruang resepsionis atau lobi dengan posisi berdiri. Jangan biarkan ia memasuki ruang kerja Anda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.